Yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja Universitas Pakuan. Perkenalkan, nama saya Rahmat Saputra, guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Dan saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 Universitas Pakuan tahun 2021 dengan nomor peserta 201500452527. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021 akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran. Kepada Bapak, Ibu, dosen dan guru penguji, mohon bimbingan dan sarannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap hari ini untuk mengikuti pelajaran? Siap, Pak. Semangat? Semangat. Bagus. Sudah pada sarapan? Sudah, Pak. Pakai apa sarapannya? Goreng. Goreng. Sambal. Ayam semur. Nanti yang apa kamu makan akan kita jadikan suatu pelajaran, ya. Kabarnya bagaimana? Alhamdulillah, luar biasa berprestasi. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, sebelum belajar kita berdoa ya. Silakan ketua kelas pimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Sudah ya, Bapak absennya. Hadir Hadir, Pak. Septiawan Nugraha, Hadir, Pak. Nur Aptika, Hadir, Pak. Pedi, Hadir, Pak. Firman, Hadir, Pak. Juni, Hadir, Pak. Fauzan, Hadir, Pak. Ade, Hadir, Pak. Ayu, Hadir, Pak. Rani, Hadir, Pak. Ader. Hadir, Pak. Oke. Hari ini Bapak lihat hadir semua ya. Dan tidak ada yang terlambat. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional ya. Kewajiban
pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang mengonstruksi informasi yang ada di teks prosedur. Untuk pertemuan hari ini yaitu tentang menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Tadi kan Bapak tanya, makannya pakai apa kan? Sarapannya pakai apa kan? Ada yang pakai ayam goreng, mie goreng, ayam semur. Nanti dari situ kita jadikan suatu pelajaran. Dan dalam kehidupan kita pun itu memakai suatu proses. Sudah punya KTP? Sudah. Tahu kan? Pasti tahu tuh bagaimana cara membuat KTP kan? Tahu. Orang tua sudah punya ATM kan? Ataupun kamu sudah punya ATM? Nah, bagaimana cara membuat ATM di bank? Itu memakai cara atau prosedur. Ya. Baik. Selanjutnya untuk mengingat pelajaran kemarin, Bapak ingin bertanya, apa itu kemarin pengertian teks prosedur? Silakan Juni. Teks prosedur adalah sebuah teks yang menyajikan langkah-langkah kegiatan atau berbagai tahapan untuk melakukan atau menghasilkan sesuatu. Ya, bagus. Berarti tadi malam belajar kan? Selanjutnya, ada lagi yang ingin menyampaikan? Firman, Pak. Nah, silakan Firman. Pengertian teks prosedur merupakan jenis teks yang menyampaikan satu cara langkah-langkah. Yang keduanya adalah untuk membuat sesuatu sesuai dengan urutan yang sudah ditentukan. Oke, keren. Berhubung anak Bapak sudah mengerti tentang pengertian dan ciri-cirinya, kita langsung aja. Materi sekarang adalah menganalisis, ya. Menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan. Nanti setelah mempelajari KD ini atau materi ini, anak Bapak ya peserta didik sekalian ini dapat menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan beserta dapat menyusun teks prosedur. Apa saja struktur teks prosedur? Sampai tahu? Nah, kawan. Ada pembuka dan pengantar, Pak. Ada pembuka atau pengantar. Siapa lagi? Membuka, pengantar, material. Ya, ada pembuka, pengantar, material. Siapa lagi? Nah, Rani. Ada material. Terus siapa lagi? Siapa lagi? Ada. Pengantar atau pembuka, material, langkah-langkah dan simpulan. Oh, ada pembuka, material, langkah-langkah, simpulan. Ya, bagus. Dan di dalam teks prosedur ada namanya kebahasaan. Ada yang tahu kebahasaan teks prosedur? Silakan. 1. Menggunakan kata kerja imperatif. 2. Menggunakan kata teknis. 3. Menggunakan konjungsi temporal. 4. Menggunakan kalimat persuasif. 5. Menjelaskan terperinci mengenai alat dan bahan yang dipakai. 6. Menggunakan verbal material dan tingkah laku. Ya, terima kasih. Ada kata kerja imperatif, ada konjungsi. Ya, kata-kata teknis, ada kalimat persuasif. Apa lagi? Ada material. Dah, nampaknya tadi malam belajar nih, makanya tahu kan? Iya. Oke. Sekarang perhatikan Bapak menjelaskan ya. Perhatikan ya. Perhatikan dengan sungguh-sungguh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sudah pada sarapan? Anak Bapak yang baik hatinya, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas
teks prosedur tentang menginstruksi informasi dan pernyataan umum dalam teks prosedur. Dan untuk pertemuan hari ini kita akan belajar teks prosedur tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Belakangnya ini kajiannya 3.2 menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. 4.2 mengembangkan teks prosedur dengan memerhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Nanti setelah kamu mempelajari materi ini, anak-anak Bapak dapat menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur serta menyusun teks prosedur. Struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur itu ada 4. Yang pertama, pengantar atau pembuka. Yang kedua, material. Yang ketiga, langkah-langkah. Dan yang terakhir, simpulan. Apa itu pengantar? Pengantar, ya, secara umum struktur teks jenis prosedur diawali dengan judul, kemudian disusul kalimat pembuka atau pengantar. Pada bagian pengantar ini, penulis akan menjelaskan sedikit mengenai topik yang akan dibahas, tahapan pembuatan maupun prakteknya secara langsung. Beberapa juga menjelaskan dulu manfaat dan tujuan penulisan. Itu yang ada di dalam pengantar. Terus apa yang ada di dalam material? Siapa yang bisa menjelaskan? Di dalam material, ya, di bagian ini adalah penulis menyebutkan dan menjelaskan material yang digunakan. Misalnya dalam pembuatan suatu masakan, maka penulis akan menyebutkan bahan. Semangat? Tadi Bapak sudah menjelaskan materi teks prosedur, ya, menganalisis struktur dan kebahasaannya melalui PPT. Sekarang Bapak akan menayangkan video cara membuat akun. Nanti kamu saksikan, kamu amati, sambil menyaksikan, sambil mengamati, nanti kamu menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur, ya. Nanti saksikan. Google memiliki banyak sekali layanan dan fitur yang sangat juara. Jadi dengan membuat akun Google baru, kita bisa menikmati fitur-fitur layanan dari Google seperti Gmail, Google Drive, Google Class, Google Maps, Google Terjemah, dan masih banyak lagi. Bahkan urusan untuk melacak HP pun bisa dilakukan oleh Google. Dan untuk pengguna HP baru, ya, terutama HP Android, itu sudah ada fitur bawaannya atau aplikasi bawaannya yang ada di HP kalian. Dan beberapa ini adalah contoh yang sudah akan kalian dapatkan. Namun untuk bisa mengakses itu semua, kita perlu menggunakan yang namanya akun Google. Dan berikut ini adalah langkah-langkah untuk membuat akun Google baru. Oke, untuk langkah pertama kita bisa mulai dengan membuka aplikasi browser, dan browser yang saya gunakan di sini adalah browser Chrome.
langsung saja kita pilih, lalu kita ketuk di sini dan kita ketikkan google.com ya, seperti ini. Kalau sudah, langsung kita enter. Setelah halaman google.com terbuka, kita pilih opsi login di pojok kanan atas. Lalu kita pilih opsi buat akun. Ada dua pilihan di sini, akun Google untuk diri sendiri ataupun akun Google untuk mengelola bisnis. Dan untuk pengguna pribadi kita pilih yang untuk diri sendiri. Nah, ini adalah data-data yang harus kita isi. Pertama, kita mulai dari nama depan, kita isikan. Isi dengan data sebenarnya yang kalian miliki ya, sesuai KTP, itu akan jauh lebih baik. Lalu, lanjutkan dengan nama belakang. Dan untuk nama pengguna, khususnya untuk emailnya ya, itu sudah langsung terisi otomatis seperti ini ya. Dan bahkan Google telah menyediakan pilihan lainnya di bawah, tersedia di sini ada 3 pilihan lainnya. Tetapi jika kalian tidak suka dengan nama pengguna yang diberikan oleh Google, kalian bisa membuatnya sendiri. Tentu saja harus menggunakan kombinasi yang unik ya, agar tidak bentrok dengan nama pengguna yang sudah ada. Dan di sini saya akan melakukan perubahan ya. Saya akan buat sendiri. Kalau sudah, kita scroll ke bawah dan sekarang kita buat sandinya. Buat sandi dengan kombinasi yang baik, yang kuat ya. Jadi ada kombinasi huruf dan angka. Ditambahkan simbol juga tidak apa-apa, tapi minimal 8 karakter. Biar lebih gampang, kita hilangkan ya pada tanda matanya di sini biar lebih jelas. Jadi kita tidak salah dalam membuat sandi. Oke, jika sudah semua seperti ini ya, kalian isi lengkap, langsung kita pilih opsi berikutnya. Ternyata konfirmasinya salah ya, berarti kita ketikkan ulang, jadi buat sesuai dengan yang di atas ya. Pastikan tidak ada yang salah. Jika sudah, kita pilih opsi berikutnya. Nomor telepon dan alamat email pemulihan ini bisa digunakan dua-duanya dalam pemulihan dan keamanan untuk Google kita. Ini bisa kita isikan nanti. Sekarang kita lanjut ke tanggal. Lalu lanjut ke bulan. Lalu kita isikan tahun. Lalu kita pilih jenis kelamin ya. Oke, kalau sudah, langsung kita pilih opsi berikutnya. Ini adalah privasi dan persyaratan dari Google. Jadi buat kalian yang sedang membuat akun Google baru, harus memahami persyaratan dan privasi yang Google berikan. Jika sudah paham, kita bisa langsung saja ketik saya setuju. Dan akun Google baru sudah jadi. Sekarang kita cek ya di sini. Nah, ini adalah akun Google-nya yang baru kita bikin. Namanya citraniwijaya997@gmail.com. Sekarang coba kita cek ya email. Nah, di sini kita pilih opsi yang gunakan versi web. Oke, ini sudah ada email masuk ya dari Google. Jadi seperti ini caranya untuk membuat akun Google baru, sangat mudah dan cepat ya. Kalian bisa menggunakan Google Chrome sebagai cara yang paling pertama untuk membuat akun Google. Dan selanjutnya akun Google baru ini bisa kalian tambahkan ke HP Android kalian dan bisa kalian gunakan untuk mengakses
mengakses berbagai macam layanan dan fitur dari Google. Oke, cukup sekian untuk tutorial kali ini, cara membuat akun Google baru. Jangan lupa kalian subscribe channel ini MD Trisno, aktifkan juga gambar. Oke, kamu sudah melihat tayangan cara membuat akun. Sekarang Bapak ingin bertanya tentang struktur dan kaidah bahasaan cara membuat akun tersebut. Siapa yang bisa menyampaikan struktur? Ya, silakan, Dina. Struktur dari video tersebut adalah pembukaannya adalah kata-kata yang di awal video dan selanjutnya adalah langkah-langkah. Langkah-langkahnya yaitu pertama-tama membuka browser, dan mengisi data, juga di Google, dan mengisi tanggal lahir dan nomor sandi, dan menyetujui segala layanan yang diberikan oleh Google. Oke, keren. Siapa yang bisa ke bahasaannya? Silakan, Ade. Kaidah pembahasan dari video tersebut ialah seperti kata imperatif, contohnya ketikan dan balikan. Ya. Konjungsi temporal, selanjutnya contohnya lanjut atau lalu. Contoh simpulan dari video tersebut, jadi seperti ini cara membuat akun Google bisa melalui Google Chrome. Ya. Oke, terima kasih. Bagus jawabannya. Sudah mengerti kan tentang menganalisis struktur dan kebahasaan? Paham? Kalau memang sudah mengerti dan paham, sekarang kita buat kelompok. Silakan nanti duduk dengan kelompoknya masing-masing. Ya? Siap? Semangat? Oke. Kelompok sudah tersusun dengan rapi, sudah siap untuk diskusi. Kelompok 1, siapa ketuanya? Oke, Fauzan, keren. Ini kelompok 2? Habib. Kelompok 3? Ada. Kelompok 4? Di rumah ya. Nanti Bapak bagikan ke KPD, kamu menganalisis. Nah, sekarang dibaca LKPD-nya. Kamu analisis, cari struktur dan kebahasaannya. Nanti setelah dapat, buatnya seperti ini, dibuat kolom. Analisis struktur, teks prosedur, ya, nomor, struktur, kalimat. Pada teks kalimat nomor berapa? Begitu juga nanti selanjutnya kebahasaan. Paham kan? Oke, silakan kerjakan. Diperlukan untuk memasak nasi goreng adalah
itu strukturnya, materialnya masih kurang satu, ya, dilengkapin dengan teliti ya. Ini kaidah kebahasaannya kok cuma 2? Kan ada banyak itu. Ya, ditambah ya kaidah kebahasaannya ya. Kotaknya ya. Dibuat kotak ya. Kalau tidak mengerti ditulis dulu, disilih-silih nanti baru disusun. Ya. Oke. Sudah selesai? Oke, berhubung sudah selesai, silakan satu kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Siapa kelompok berapa? Kelompok 2, silakan. Rani. Silakan. Kata pembukanya adalah nasi goreng adalah santapan khas Indonesia dan material yang ada di Wikipedia adalah seperti nasi, garam, bawang merah, dan bawang putih, kecap, telur, dan sayur hijau. Langkah-langkahnya adalah: pertama, jangan mulai memasak kecuali semua bahan telah tersedia di meja. Selanjutnya, siapkan telur dan masukkan ke dalam mangkuk dan atau wadah lain yang tersedia. Cincang bawang merah dan bawang putih dengan halus. Selanjutnya, panaskan minyak di atas wajan. Setelah beberapa saat dimasak dengan api kecil, tambahkan garam dan kecap jika kurang terasa. Kesimpulan dari LKPD ini adalah prosedur memasak nasi goreng ini mungkin tampak agak sedikit rumit jika dibandingkan dengan cara memasak yang konvensional. Maaf, itu tadi jangan LPD, dibilang kesimpulan dari teks prosedur tentang cara memasak nasi goreng. Ya, kesimpulannya. Oke, jawabannya keren. Ada lagi? Kalau tidak ada, silakan satu kelompok untuk presentasi ke depan. Kelompok berapa? Silakan kelompok 4. Bawa kursinya. Perhatikan ya temannya ya. Silakan, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini akan mempresentasikan yaitu menganalisis struktur dan kebahasan teks prosedur mengenai cara memasak nasi goreng. Di mana teks prosedur itu ada 4 struktur, yakni pembuka atau pengantar, material, langkah-langkah, dan juga simpulan. Pembuka atau pengantar yakni nasi goreng adalah santapan khas Indonesia yang sederhana namun lezat yang dapat dimasak dengan mudah dan cepat. Bagaimana cara membuatnya? Sebelum masuk ke tahap pembuatannya, siapkan dulu bahan-bahan di bawah ini. Struktur material yaitu bahan yang diperlukan untuk memasak nasi goreng sangatlah mudah ditemui. Bahan tersebut antara lain: A. Nasi, B. Garam, C. Bawang merah dan putih, D. Kecap, E. Telur, F. Sayur hijau.
Langkah-langkah di sini pertama, jangan mulai memasak kecuali semua bahan telah tersedia di meja, karena nasi goreng harus dimasak dengan cepat dan spontan. Selanjutnya, siapkan nasi yang akan digoreng. Pastikan nasi buyar dengan memilahnya menggunakan sendok dan dinginkan sebentar jika nasi masih dalam keadaan panas atau hangat. Kemudian, potong-potong sayur hijau sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Sayur hijau akan layu dan mengerut ketika dimasak, jadi jangan ragu untuk potongnya dengan agak besar. Selanjutnya, pecahkan telur dan masukkan ke dalam mangkuk atau wadah lain yang tersedia. Hal ini dilakukan agar kita dapat memastikan telur tidak busuk atau tidak ada kulit telur yang terbawa karena kita memecahkannya jangan di atas wadah. Telur boleh dikocok atau tidak sesuai selera. Cincang bawang merah dan bawang putih dengan halus. Pastikan garam dan kecap berada di tempat yang mudah untuk dijangkau. Selanjutnya, panaskan minyak di atas wajan. Gunakan api kecil hingga sedang. Setelah panas, tuangkan telur dan goreng dan oseng hingga menjadi telur orak-arik. Setelah telur cukup matang, tambahkan lagi sedikit minyak, lalu masukkan bawang merah dan bawang putih yang telah dicincang halus. Tumis sebentar hingga harum. Pada tahap selanjutnya, campurkan nasi ke dalam wajan. Oseng nasi hingga benar-benar tercampur sempurna dengan telur dan bawang. Terakhir, masukkan sayur dan taburkan garam secukupnya. Sayur dimasukkan terakhir agar tidak menjadi terlalu layu. Setelah beberapa saat dimasak dengan api kecil, tuangkan kecap dan besarkan api. Namun tambahkan kecepatan osengan agar tidak gosong. Hal ini dilakukan agar kecap benar-benar mengkaramel oleh api besar. Langkah terakhir adalah dengan mengoreksi rasa. Tambahkan garam dan kecap jika kurang terasa. Nasi goreng siap disajikan. Simpulan dari cara memasak nasi goreng yaitu prosedur memasak nasi goreng ini mungkin tampak agak sedikit rumit jika dibanding dengan cara memasak yang konvensional. Namun hasilnya tidak akan mengecewakan. Nasi goreng akan memiliki rasa kompleks karena benar-benar terkaramel dan sayur tidak akan terlalu layu. Selamat mencoba. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih temannya sudah menyampaikan hasil diskusinya. Siapa yang ingin menanggapi? Bisna, Pak. Nah, silakan dari kelompok 2. Bisna. Langkah-langkahnya itu terlalu ribet karena dia contohnya memilah nasi menggunakan sendok. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Baik. Kelompok 4 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Ya, cukup bagus. Silakan kembali ke tempat. Oke, tadi kita sudah menampilkan hasil diskusi dari kelompok 4. Maka dari hasil diskusi itu kita tahu bagaimana teks prosedur tentang menganalisis dan mencari kebahasaannya ya. Baik, sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum Bapak tutup, Bapak ingin bertanya, apakah sudah paham tentang materi pada pagi hari ini? Paham. Mengerti? Paham. Oke, bagus. Siapa yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran pada pagi hari ini? Saya. Silakan, Tika. Kesimpulan yang saya dapat dari pembelajaran ini adalah kita dapat memahami cara membuat teks prosedur dengan sempurna. Karena adanya banyak contoh, saran, dan kritik yang membuat kita mengerti pembelajaran hari ini. Ya, bagus. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Silakan, Bapak. Dari pembelajaran hari ini saya dapat dengan mudah untuk melakukan sesuatu hanya dengan memberikan teks prosedur. Wah, keren. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Kita. Kesimpulannya yaitu kita akan mudah untuk memahami cara melakukan sesuatu karena di dalam teks prosedur terdiri dari struktur dan teks pembahasannya. Oke. Anak Bapak mandi-mandi ya. Keren. Baik, demikian sampai sini. Silakan ketua kelas untuk pimpin doa. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai.
Doa selesai. Baik, ini kan masih masa pandemi, ya. Jaga kesehatan, kalau kemana-mana pakai masker, ya. Jangan lupa cuci tangan, ya. Sekian dan terima kasih. Nanti hati-hati di jalan pulangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.